Saya dengan Kak Lutfia, salah satu pengajar di Wardaya College. Salam kenal semuanya, meskipun saya nggak bisa ngelihat wajahnya satu persatu, tapi nggak apa-apa ya, saya tahu nama aja. Oke, kali ini kita akan belajar ya tentang SPSS. Jadi kita akan kenal lebih dalam tentang SPSS. Tapi untuk sesi pertama kali ini saya akan menyampaikan tentang fitur-fitur yang ada di SPSS, kemudian cara penggunaannya ya. Kemudian mungkin nanti kalau misalnya waktunya cukup kita akan praktek untuk cara input data dari Excel kita pindahkan ke SPSS gitu ya. Oke, nah nanti di sesi kedua teman-teman tetap harus ikut juga karena kita akan bahas tentang ujinya ya. Jadi analisis data atau pengolahan data dengan menggunakan SPSS seperti itu. Oke. Langsung saja ya, teman-teman. Jika ada yang mau bertanya, silakan boleh open mic atau chat di Zoom chat. Kalau misalnya malu, boleh chat personal ke saya ya. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat semuanya? Oke, sebentar. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Lutfia buat waktunya, Bu. Ya, oke, nanti ada Ibu Lutfia akan membagikan tentang SPSS ya. Jadi silahkan diikuti dengan baik. Ya, oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Ya, sudah ya teman-teman. Belajar sama saya santai aja, kalau ada yang nggak jelas silahkan tanya ya. Kita mulai di sini. Oke, SPSS atau disebut dengan Statistical Product and Service Solution. Oke, kenapa dia nyebutnya Product and Service Solution? Karena ini nggak spesifik ke salah satu bidang gitu kan ya. Oke, SPSS adalah software yang memiliki kemampuan analisis H0 dan H1 gitu ya. Oke. Sorry, kok saya mental? Sebentar ya. Iya, mohon maaf koneksinya terganggu sebentar ya. Oke, baik. Mari kita mulai kembali. Oke, sudah ya? Muncul? Oke. Jadi SPSS yang digunakan itu adalah yang versi 22. Jadi teman-teman kalau misalnya mau download silahkan download yang versi 22 ya supaya mengikutinya mudah, karena kalau misalnya dia beda versi kadang sebenarnya sama tapi tampilannya aja yang beda, takutnya teman-teman nanti bingung gitu ya. Oke.
Eh, terdengar kan ya suara saya? Minta tolong respon ya, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oh ya, oke. Lanjut ya. Sudah. Selanjutnya, apakah hanya siswa atau mahasiswa statistik yang perlu belajar SPSS? Tentunya tidak ya, karena SPSS itu digunakan untuk mengolah berbagai macam data. Ini memudahkan kita untuk mengolah berbagai macam data gitu ya, sehingga kita bisa menganalisis hasil dari data yang kita peroleh. Jadi SPSS itu digunakan untuk riset sosial, kemudian berbagai industri retail, telekomunikasi, farmasi, broadcasting, pendidikan, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman yang bukan mahasiswa atau siswa yang jurusan statistik, itu harus belajar juga ya, gitu. Oke. Berikutnya, kelebihan dari SPSS itu sendiri. Jadi SPSS itu mampu mengakses data dari berbagai jenis format. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti sudah tahu berbagai macam alat yang digunakan untuk menganalisis berbagai jenis format yang ada. Misalnya teman-teman punya data dalam bentuk Excel gitu ya, kemudian mau dimasukkan ke dalam SPSS itu bisa tanpa harus ngetik satu persatu. Jadi teman-teman bisa copy paste langsung di SPSS gitu ya. Nanti kita praktik gimana caranya. Oke, kemudian tampilan data yang diberikan SPSS itu dia lebih informatif. Jadi hasil olah datanya dengan menggunakan SPSS itu kita bisa mendapat informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan alat analisis yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian informasi yang diberikan lebih akurat. Karena SPSS sendiri itu memberikan informasi dengan memberikan kode alasan jika terjadi missing data. Jadi ketika kita mengolah data itu dipastikan bahwa SPSS itu menginformasikan ke kita bahwa data yang kita masukkan itu sudah benar gitu, tidak ada missing data, sehingga hasil yang dihasilkan saat kita analisis data itu dia lebih akurat. Oke, kemudian SPSS sendiri cukup mudah digunakan, mudah atau sulit menurut teman-teman? Oke, kita nanti praktek ya gimana caranya. Oke, mudah kok, tidak sulit ya. Yang penting teman-teman nanti memperhatikan. Oke, kekurangannya tentu ada beberapa kekurangan ya dari SPSS itu sendiri. Jadi ini lebih ke gimana caranya kita untuk mengetahui dasar dari statistik, dasar dari ilmu statistik. Karena kan kalau misalnya kita ngolah data dengan menggunakan SPSS, outputnya itu hanya berupa data gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya pengetahuan tentang dasar ilmu statistik, tentu kita tidak bisa menganalisis output tersebut, gitu kan ya. Kita tidak bisa membaca hasil analisis dari SPSS tersebut. Oke, kemudian di sini ada yang bilang katanya SPSS itu tergolong rumit, makanya si user atau kita sebagai pengguna nanti harus sering-sering mempelajari. Oke, kemudian yang terakhir SPSS harus sesuai dengan komputer yang kita gunakan. Oke, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada tipe-tipe komputer, saya juga nggak paham ya, kalau anak teknik itu mungkin lebih paham. Jadi misalnya ada 64 bit, terus kemudian ada berapa lagi gitu, kita harus menggunakan SPSS yang versi berapa. Tapi kalau misalnya versi 22 ini insya Allah bisa digunakan di kebanyakan komputer gitu ya. Terus biasanya juga harus diperhatikan tuh input datanya misalnya dalam koma. Kalau settingan komputernya atau laptopnya itu koma, berarti nanti masuk di SPSS-nya gitu juga harus diperhatikan ya. Oke, tapi kalau misalnya datanya tidak dalam bentuk desimal, ya berarti aman teman-teman. Oke ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Belum? Lanjut? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Saya akan memperkenalkan tampilan pertama dari SPSS. Teman-teman udah pada download belum sih? Sudah belum? Sudah install aplikasi SPSS di perangkatnya masing-masing? Halo, teman-teman.
Oke, sudah belum? Silakan. Kalau misalnya yang udah dibuka ya, jadi biar terlihat lebih jelas gitu fitur-fiturnya tuh ada apa aja. Oke, teman-teman udah pada download belum nih? Sudah, oke. Silakan sambil dibuka ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi tampilan pertama untuk SPSS yang versi 22, mungkin teman-teman ada yang berbeda, nanti boleh ditanyakan atau misalnya udah sama berarti aman ya. Oke, jadi tampilannya itu udah langsung ada dua gitu. Jadi yang pertama, ini tampilan utama untuk input data dan analisis datanya. Jadi di lembar atau sheet atau tampilan ya. Di tampilan pertama yang ada garis-garis seperti ini ya, ada kolom dan barisnya. Itu nanti digunakan untuk input datanya dan analisis datanya dilakukan di sini gitu. Jadi data-data yang kita punya itu nanti kita inputkan di sini, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian yang kedua di sebelah kanan ini adalah tampilan hasil analisisnya. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman sudah melakukan analisis di tampilan yang pertama ini ya, yang di sebelah kiri, kemudian outputnya atau hasilnya itu dia akan muncul di lembar yang di sebelah kanan ini. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, terlihat ya. Oke, data view ini merupakan tempat untuk menginput data statistiknya. Oke, di sini di sampingnya ada data view, kemudian variable view. Oke, ini kalau misalnya teman-teman klik, nanti kita praktek ya. Tapi di sini saya jelaskan dulu gambarannya. Oke, kalau misalnya teman-teman klik di sini variable view juga ada kayak sheet gitu kan ya. Oke, kemudian di data view-nya juga ada. Nah, data view ini adalah tempat untuk menginput data statistiknya. Oke, kemudian kalau misalnya teman-teman punya data berupa angka, jadi kan nanti angkanya akan dimasukkan ke dalam sini ya. Oke, kemudian yang baris ini dia berisi datanya, kemudian yang kolom berisi variabel. Nah, biasanya kalau data di Excel itu kan teman-teman ada kepala tabelnya, misalnya pendidikan atau nilai semester akhir atau nilai ujian pertama gitu ya. Nilai ujian kedua. Nah, kepala tabelnya itu pasti kan kita akan tuliskan di sini ya. Sebentar. Kita kan pasti akan tuliskan di sini. Ya enggak? Di sini. Di sini. Itu kan ya. Nah, untuk mengisi kata-kata di sini, kayak misalnya kita mau nuliskan di sini misalnya nilai akhir gitu ya, kita tidak bisa di sheet data view gitu. Jadi kita nggak bisa mengetikkan langsung di sini tuh nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia data statistiknya itu bisa kita copy paste di sini. Misalnya di sini 5, 4, 3 dan seterusnya ya. Kok gini tulisannya? Nah, gini ya. Ini bisa kita tulis di sini, kita ketik atau kita copy paste di sini bisa. Tapi kalau untuk kepala tabelnya kita tidak bisa di data view. Terus gimana Kak cara insert kepala tabelnya? Nah, untuk insert kepala tabelnya itu kita di variable view gitu. Jadi oke, saya ke slide berikutnya. Nah, ini ada variable view. Silakan teman-teman klik kalau yang udah install ya. Diklik di sini. Variable view. Muncul kan ya? Di sini ada name, type, width, decimal, label, value, missing, columns, align, sama measure. Ya. Oke, buat apa sih variable view? Variable view yaitu judul kepala tabel ya di situ. Sudah. Oke, baris pada variabel view itu dia berisi variabel datanya. Nah, baris tuh yang ini maksudnya. Sebentar. Kok nggak mau muncul dia di sini. Misalnya ini mau kita tuliskan nilai. Gitu ya. Nah, berisi variabel dari datanya. Oke, di name kita tulis nilai. Kemudian kolom itu berisi definisi dari setiap variabel. Jadi name, type, width, decimal, label itu adalah definisi dari si
variabel nilai ini gitu. Jadi nilai ini tuh nanti type-nya seperti apa, kemudian kita mau width-nya itu seperti apa, gitu ya, desimalnya seperti apa, itu nanti kita atur di sini. Oke, paham ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita bahas satu-satu. Gimana cara ngisi type, atau type itu apa sih gitu ya. Kemudian width itu apa, desimal itu gimana. Oke, kita lihat di sini. Untuk name itu berisi nama atau singkatan dari variabel tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya nilai. Ya, judul tabelnya atau kepala tabelnya, bukan judul tabel ya, kepala tabelnya itu misalnya nilai gitu. Nah, teman-teman tuliskan di situ. Tapi untuk di name ini, dia penulisannya tidak boleh ada spasi. Oke, atau biasanya teman-teman yang lain itu kalau misalnya mau menuliskan, itu dia dalam bentuk singkatan. Itu boleh. Misalnya jenis kelamin, gitu kan ya. Itu kita tidak bisa tulis di situ jenis spasi kelamin gitu, nggak bisa. Jadi kita harus singkat, misalnya JK gitu boleh, atau pakai underscore. Ya, jadi penulisan name di sini dia ditulis tanpa spasi. Oke, sudah? Lanjut, ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Oke, aman masih. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kemudian yang type. Aku nggak mau dia. Nah, ini dia. Oke, yang type ini, kalau misalnya teman-teman datanya itu berupa angka, data yang mau kita insert di SPSS itu berupa angka, yang mau kita masukkan ke data view ya, berarti ya. Yang mau kita masukkan ke data view itu dia berupa angka, maka di variabel view-nya untuk type-nya itu kita pilih yang numerik. Jadi nanti di type ini ada pilihan, nggak saya capture ya di sini, mungkin nanti kita bisa langsung praktek ya. Di type ini nanti dia ada pilihan. Kalau misalnya teman-teman coba deh sekarang yang udah install, klik aja di sini, itu kayak ada 3 titik di sebelah kanan ya. Oke, itu teman-teman nanti klik, nanti dia akan muncul pilihannya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau insert data berupa angka, teman-teman pilih yang numerik. Tapi kalau misalnya teman-teman mau insert data atau input data di data view berupa huruf, kalimat, kata gitu ya, itu teman-teman pilih string. Oke, misalnya teman-teman mau input jenis kelamin, itu nanti teman-teman nulisnya perempuan, laki-laki. Berarti di type, ini nanti teman-teman pilih string. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman mau input variabelnya berupa nilai, berarti kan datanya berupa angka ya, kalau nilai ya. Nah, maka di type-nya ini, teman-teman pilih yang numerik. Paham? Oke, secara umum kan seperti itu. Nggak mungkin yang lain. Pasti angka atau enggak huruf. Aman ya? Lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti deh. Ya, sabar. Saya mau jelasin diri dulu, nanti kita langsung praktek ya. Biar teman-teman kebayang gimananya ya. Yuk, lanjut. Kemudian yang ketiga ada width, itu dia berisi banyaknya karakter atau digit dari data yang akan kita input. Oke, jadi misalnya teman-teman mau masukin angka berapa digit gitu, ini di sini diatur ya. Selanjutnya ada desimal. Desimal ini berisi banyaknya desimal pada angka yang digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau menginput data yang nggak ada desimalnya, berarti ini nanti kita nolkan saja. Tapi misalnya mau pakai desimal 2 angka di belakang koma, teman-teman isikan di sini 2. Paham ya? Oke. Jika data type berupa string, maka otomatis dia desimalnya itu 0. Dia udah otomatis dari SPSS-nya. Gitu ya. Tapi nanti kita cek lagi ya, dipastikan. Lanjut. Berikutnya ada label. Label itu berisi nama lengkap dari name. Nah, jadi kalau misalnya tadi di name,
Itu kan teman-teman kayak cuman singkatannya aja ya enggak, atau inisial. Nah, kalau di label itu dia bisa mengetik karakter yang lebih panjang lagi dan dia bisa pakai spasi. Jadi misalnya kalau di name ini teman-teman tuliskan JK ya. Ini kenapa keriting? Nah, kalau di label itu teman-teman bisa langsung tulis secara panjang. Jenis kelamin gitu misalnya. Oke, paham ya? Berikutnya ada value. Nah, value ini nanti kita agak lama belajarnya, tapi nggak apa-apa ya, satu-satu. Oke, value ini digunakan untuk memberikan kode variabel apabila variabel yang diteliti itu berupa kategorikal. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data angket, ya, data angket itu kan 1, 2 gitu nggak kalau dari responden, ya kan? Dari responden itu datanya berupa angka 1, 2, 3, nah seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman mau kasih keterangan, itu bisa di value. Di value, misalnya 1 itu tidak setuju. Kalau 1 tuh biasanya apa sih? 1 tuh sangat tidak setuju, misalnya gitu ya. Atau sangat tidak baik. Nah, seperti itu. Bisa ya? Oke, nanti gimana caranya juga kita akan praktek. Jadi secara umum gambarannya dulu teman-teman paham ya. Sudah? Lanjut, yang missing ini digunakan untuk data yang dianggap hilang dan tidak akan diikutkan dalam analisis. Ini biasanya kita abaikan aja ya sesuai default yang dari sananya. Oke. Kemudian columns di sini digunakan untuk memberikan lebar tempat nama karakter pada name. Oke. Kolom ini biasanya kita samakan dengan width gitu. Jadi dia ini mengindikasikan berapa jumlah karakter atau digit yang mau kita input di data tersebut ya. Di SPSS dari data penelitian. Oke, kasih Mbak. Halo. Oke, bagaimana? Sudah? Lanjut? Yang berikutnya ada align. Align di sini digunakan untuk mengubah letak tampilan data seperti pada Microsoft Word. Oke, jadi ini nanti kita bisa pilih data yang mau kita input di data view. Di data view itu kita bisa pilih left, center, atau right, gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada measure. Measure di sini berisi skala pengukuran dari variabel yang bersangkutan. Nah, kalau skala pengukurannya itu berupa interval dan rasio, kita pilih scale. Jadi di measure itu nanti teman-teman ada pilihannya, sama seperti yang di type tadi ya. Ada pilihannya, scale, nominal, kalau nggak salah ordinal ya, scale, nominal, ordinal. Nah, untuk data yang berupa interval dan rasio, itu kita pilihnya scale, kemudian kita pilih nominal itu untuk data yang tidak menunjukkan perbedaan pada tingkat atau level. Jadi biasanya kalau misalnya datanya itu berupa angka, kita pilihnya scale ya. Tapi kalau datanya itu berupa string, huruf gitu yang tadi ya type-nya itu string, itu kita pilihnya yang nominal. Oke, sudah kebayang ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Biasanya belum kebayang nih kalau kita belum praktek, benar atau nggak? Ya, secara teori mudah atau sulit? Mudah ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Kalau geometrinya lebih luas, berarti geometrinya lebih luas. Kalau geometrinya lebih kecil, contohnya kalau jatuhin. Oke, gimana sih cara untuk input datanya? Jadi input datanya itu teman-teman nanti bisa langsung copy paste dari, misalnya dari Excel ya, bisa langsung copy paste angkanya itu ke data view, atau kita bisa mendefinisikan variabelnya dulu di variabel view. Nah, jadi boleh dari data view dulu atau variabel view-nya dulu. Jadi kita buat variabel view tuh kayak buat judul di kepala tabelnya, paham ya? Jadi kita buat judul kepala tabelnya dulu, judulnya itu apa? Misalnya nilai, nama, kemudian nilai akhir gitu, seperti itu ya. Kita buat di variabel view-nya dulu boleh. Kemudian kalau misalnya kita sudah buat nih label variabelnya atau kepala tabelnya, nah kita langsung copy paste
angka-angkanya atau datanya itu ke data view, seperti itu ya. Men-input datanya dapat dilakukan dengan copy paste dari Excel atau bisa ekspor juga, tapi kita akan bahas yang copy paste dulu ya untuk pertemuan kali ini. Oke, langsung praktek. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ya? Kalau nggak ada, kita langsung ke prakteknya. Gimana caranya input data. Jadi saya mau kasih contoh teman-teman untuk input data di SPSS. Datanya dari Excel ya. Sudah terlihat ini adalah tampilan SPSS-nya. Ini tampilan pertama yang ada baris kolomnya ya. Kemudian yang ini tampilan yang kedua. Kita bisa lihat output hasil analisisnya di sini. Oke. Kemudian kita lihat satu persatu untuk yang tadi sudah dibahas ya. Tampilan yang ada baris dan kolomnya ini di bagian bawah ada data view. Kemudian kalau kita klik yang di variable view ini akan, nah tampilannya akan seperti ini. Jadi ada name, type, width, decimal, label, value, missing, column, align, and measure ya. Oke. Terus saya mau input data. Misalnya di sini saya punya data. Kita perhatikan yang ini dulu ya. Terlihat nggak sih? Terlihat kan ya? Data Excel. Oke, saya mau input data. Di sini ada nomor. Kemudian di sini misalnya pendidikan, lama kerja, dan kinerja. Oke, gimana caranya kita masukkan ke dalam SPSS? Bisa nggak ini semua kita copy? Gini ya, misalnya biasanya kan kita kalau pindah data seperti ini. Di blok semuanya, habis itu Ctrl+C, kemudian kita Ctrl+V di SPSS. Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena labelnya ini, label atau kepala tabelnya itu kita inputnya di variable view, itu kan ya. Sedangkan datanya itu kita inputnya di data view. Paham? Oke, sekarang kita mau input dulu yang mana ya? Variable view dia boleh. Oke, kita mau bikin variable view dulunya ya. Variable view-nya dulu. Oke. Di sini name kita tuliskan P, pendidikan, gitu ya. Kemudian karena data pendidikannya itu tadi berupa huruf, kan ada D3, S1 gitu ya. Kita lihat lagi deh. Oke, ada D3, S1, S2, maka datanya ini berarti berupa apa? Kita pilih di sini ya. Oke, terlihat nggak pilihannya? Karena karakternya ada huruf, maka kita pilih yang string. Oke, kita checklist di sini yang string, kemudian kita klik OK. Sudah? Lalu yang width, ini kita biarkan saja ya, karena ini tergantung kita mau karakternya berapa. Di sini terisi 8, jadi kita biarkan default aja menurut sini ya. Kemudian desimalnya di sini sudah 0 otomatis. Kenapa? Karena type-nya string, gitu ya. Oke. Kemudian label di sini tadi berisi apa? Label itu karakter panjangan, perpanjangan karakter dari name. Jadi kalau misalnya name-nya ini kita tulis P, di label ini bisa kita tuliskan, bisa kita ketikkan pendidikan, seperti itu. Oke, boleh pakai spasi, boleh. Ya, ingat kalau name itu dia nggak pakai spasi, tapi kalau label dia bisa pakai spasi, jadi nama panjangnya. Oke, kemudian values, di sini values-nya kita kasih non, nggak ada ya, karena datanya bukan berupa kategori. Oke, kemudian missing ini kita biarkan default seperti ini, kolom juga kita biarkan default ya. Ini diusahakan sama dengan width, ya, karena biasanya ini menunjukkan berapa banyak karakter atau digitnya. Oke, kemudian align, ini data yang mau kita, sebentar, lain ini data yang mau kita sajikan di data view. Oke, untuk name itu harus pakai inisial.
Boleh ditulis pendidikan nggak? Boleh. Di sini boleh langsung teman-teman tulis pendidikan. Ya, kalau pendidikan itu kan satu kata tidak pakai spasi. Ini boleh langsung ditulis pendidikan. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, lanjut ya. Nah, untuk di align ini kan pilihannya ada left, right, center. Ini maksudnya apa? Ini adalah tampilan data di data view nantinya. Oke, saya ke data view dulu ya. Ke data view. Jadi nanti kalau misalnya data yang mau kita masukkan itu berupa angka, itu dia formatnya udah, kalau kita pilih yang center, maka formatnya center. Kalau kita pilih left, berarti itu dia nanti akan rata kiri. Kalau kita pilih yang right, itu dia akan rata kanan datanya nantinya. Gitu ya. Oke. Di sini saya pilih center aja deh. Oke, sudah. Kemudian yang measure, karena dia type-nya itu berupa string, maka kita pilih yang nominal. Ya. Oke, sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Kita intip ke data view dulu boleh. Nah, di data view-nya nanti langsung muncul di sini kepala tabelnya. Ya, di sini. P. Itu sesuai sama variabel view yang kita tuliskan tadi. Oke, paham ya? Yang lainnya belum berubah. Kenapa? Karena kita belum tuliskan di variabel view-nya kan ya? Oke, paham sampai sini teman-teman? Sudah ya? Oke, selanjutnya kita masukkan lagi apa nih? Lama kerja dan kinerja. Oke, datanya berupa angka ya teman-teman. Oke, sekarang kita buat variabel view-nya. Oke, karena lama kerja itu 2 suku kata, kita di name itu tidak bisa menggunakan spasi, jadi mau saya singkat pakai inisial LK. Boleh? Boleh ya. Kemudian di type-nya, karena dia berupa angka, jadi saya pilihnya numerik. Oke, kita klik OK di sini. Sudah. Kemudian yang width, ini kita biarkan default aja ya. Oke, kemudian desimal. Desimalnya teman-teman mau kasih berapa? Apakah datanya itu berupa desimal atau enggak desimal, angka genap ya? Oke, jadi karena dia tidak desimal, jadi angka 2 di sini mau saya ubah jadi 0. Saya nolkan aja, tidak dalam bentuk desimal. Sudah? Lanjut ke label. Label ini adalah kepanjangan dari name tadi, itu kan ya. Kalau LK itu lama kerja, maka di label ini bisa kita tuliskan panjangnya. Jadi lama kerja. Oke, seperti itu ya. Lanjut, values ini kita non karena nggak ada kategori. Nanti kita belajar ya untuk yang ada kategorinya. Oke, kemudian yang missing ini kita biarkan default seperti ini. Yang kolom juga kita biarkan. Kemudian yang align-nya ini saya buat center juga ya supaya datanya rapi ada di tengah gitu. Ya terserah teman-teman sih kalau misalnya teman-teman terlalu banyak data yang mau di-input, gitu kan ya nggak perlu ngubah-ngubah lain lagi, terserah default aja. Mau datanya itu rata kiri, rata kanan, atau rata tengah itu boleh. Tapi kalau misalnya lebih rapi ya teman-teman bisa atur di sini gitu ya. Oke, kemudian measure-nya karena dia type-nya itu numerik, jadi di sini saya pilih yang scale. Paham? Paham, mudah kan ya? Oke, selanjutnya yang ketiga itu tadi apa? Kinerja. Kinerja itu saya buat K aja. Nah, karena dia sama kan ya dengan si lama kerja ini, ya enggak? Maksudnya tipenya juga dia angka, kemudian tidak ada desimal. Nah, maka ini bisa kita samakan ya. Type-nya dia numerik, kemudian weight-nya ini biarin saja default seperti ini. Kemudian desimalnya kita buat 0 ya. Oke. Kemudian labelnya kita tulis nama panjangnya. Kinerja. Oke. Kemudian values karena bukan kategori juga, datanya bukan berupa kategorikal ya, jadi kita tulis aja. Kemudian missing ini kita biarkan default, kolom kita biarkan default. Ini align kita pilih yang center. Nah, measure-nya jangan lupa diubah ke scale. Oke, sudah? Kalau gitu kita lihat ke data view. Sudah muncul dia P,
LK dan K-nya. Oke, baru dari sini kita masukkan datanya. Boleh diketik? Boleh. Diketik boleh ya. Itu kelebihannya. Oke. Jadi kita blok data yang dari Excel. Seperti ini aja, biasa. Ctrl C. Kemudian kita paste di SPSS-nya. Oke, muncul. Sudah? Bisa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bisa dipahami? Tidak ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah ya? Oke, kalau nggak ada, kita coba gimana kalau yang value-nya ini kita isi, Kak. Gimana cara ngisinya, gitu ya. Oke, saya punya data misalnya seperti ini. Data yang tadi di pendidikannya itu saya ubah. Misalnya D3 saya kodekan. Jadi pakai kode gitu ya. Pakai kode 1, kemudian untuk S1 itu saya kode dengan 2. Kemudian yang S2 ya ini, S2 saya kode dengan 3. Gitu ya. Ini saya kode dengan 3. Tapi nanti di data view-nya yang kita copy paste itu data ini. Oke. Yang kita copy paste di data view ini adalah data yang ini ya. Jadi satu di pendidikannya ini dia berupa kategori gitu ya. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa gitu ya. Nah, apanya itu maksudnya 1 itu menunjukkan apa? Nah, kalau 1 itu menunjukkan D3, nah D3-nya itu nanti kita bisa isikan di values-nya. Oke, gimana cara ngisinya? Kita langsung aja coba ya. Yang di SPSS tadi. Oke, berarti di sini untuk pendidikannya, karena saya mau memasukkan data berupa angka, ya nggak? Tadi kan 1, 2, 1, 2, 2, 3 gitu ya. Berarti di type-nya ini saya ubah jadi numerik. Benar? Jadi saya ubah datanya ini dia berupa numerik. Oke, sudah. Kemudian yang di values ini saya isikan. Jadi cara ngisinya gimana? Cara ngisinya teman-teman klik 3 titik yang di sini. Oke, akan muncul seperti ini ya. Sudah? Mau dicoba nggak? Silakan sambil dipraktekkan. Sudah ya? Siap? Oke. Nah, tadi kan muncul datanya itu 1, 2, 3. 1 untuk D3, 2 untuk S1, 3 untuk S2. Itu ya. Maka di values-nya ini saya isikan 1. Kemudian di labelnya ini saya isikan D3. Artinya 1 untuk D3. Gitu ya. 1 itu mempresentasikan D3. Gitu kan ya. Oke, kemudian saya klik yang add. Nah, dia akan muncul di sini. Oke, kemudian begitu selanjutnya sampai 3 ya. Berarti 2 ini kita kasih labelnya untuk S1, kita klik lagi add di sini. Oke, kemudian 3 itu untuk S2. Oke. Kemudian pilih oke. Nah, value di sini ini sebenarnya dia tidak mempengaruhi apapun di data view dan di variabel view-nya, tapi nanti di hasil analisisnya itu teman-teman sudah dapat, oh D3 misalnya ada 70% atau S1 ada 50% gitu kan ya.
Oke, padahal yang kita masukin cuma angka 1, 1, 2, 2 seperti itu. Tapi nanti di hasil analisis datanya, itu dia sudah ada labelnya. D3 sekian persen, kemudian S1 sekian persen gitu. Jadi ini values ini diisikan di sini untuk memudahkan kita dalam membaca hasil analisisnya. Gitu ya, hasil analisis datanya. Oke, sudah. Apalagi yang perlu diganti kalau misalnya ini type-nya numerik, yang kita masukkan datanya berupa angka, measure ya, measure-nya ini kita harus ubah dari nominal ke scale. Kenapa? Karena kan kita mau inputnya berupa angka. Oke, ininya saya ubah jadi center aja ya, align-nya. Oke, sudah. Kita lihat di data view. Nah, ini kosong ya, kita copy paste aja yang dari sini. Data pendidikannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, copy paste seperti biasa di kolom P. Oke, jadi datanya berupa angka semua, tapi kalau di value... Berarti gini ya, itu kan udah. Tolong semua flyer itu ke Pak Egi. Soalnya saya meeting mas, saya nggak ini nanti delay. Begitu dia kan memang tugasnya di situ, Bu. Jadi semua tadi sampai mana? Oke, kan P-nya ini dia berupa angka ya, 1, 2, 3. Tapi kalau misal di values-nya itu udah kita kasih label, di values-nya ini sudah kita kasih label ya. 1 itu untuk apa, 2 itu untuk apa, 3 itu untuk apa, maka nanti di hasil analisisnya itu otomatis akan keluar. D3 misalnya sebanyak berapa nih di sini? D3 misalnya 7 orang, seperti itu. Kemudian S1 sebanyak berapa orang, S2-nya sebanyak berapa orang, itu akan otomatis muncul di hasil analisisnya. Oke, atau kita mau kita lihat sekilas dulu ya hasil analisis dari data ini ya. Tapi kita akan bahas cara analisisnya dan cara membaca hasil analisisnya itu di next pertemuan, tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Ini kan datanya seperti ini. Kemudian kita mau lihat deskripsi dari data ini ya. Kita coba caranya analyze. Kemudian teman-teman pilih deskriptif statistik. Ini deskripsi statistik secara umum dari datanya ya. Kemudian kita pilih yang frekuensi. Oke, kita masukkan semua datanya ke dalam variabel. Caranya gimana? Kita masukkan datanya ke dalam variabel sini. Caranya gimana? Kita blok dulu semua, kemudian kita klik tanda panah yang ini. Kita masukkan. Oke, sudah? Nggak apa-apa, yang penting teman-teman tahu sedikit aja ya. Besok kita akan bahas detail gimana cara analisisnya. Ini gambaran umum saja ya. Di statistiknya ini dipastikan kita checklist yang kita mau. Jadi sini saya checklist standard deviation, minimum, maksimum ya, range, kemudian mean, rata-ratanya, kuartil, persentil, misalnya seperti itu ya. Ini juga boleh deh median, oke. Oke, kok nggak mau dia? Sebentar. Oke ya, kita checklist. Variance, median, oke, kuartil, percentiles. Percentilesnya nggak usah deh ya. Kok dia nggak mau? Oke deh, seperti ini ya. Kemudian kita klik continue. Intinya statistik atau deskripsi statistik yang mau teman-teman lihat aja dari data ini ya. Oke, kita klik continue, lalu klik OK. Nanti dia akan keluar hasilnya di lembar atau sheet yang output tadi. Nah, di sini kan kalau tadi kita cuma masukin pendidikannya berupa angka ya, 1, 2, 3. Tapi karena kita sudah kasih label di values-nya, dia akan muncul D3 sebanyak 7 frekuensinya, berarti persentasenya 46,7% dari pesertanya yang ada ya. Kemudian S1 sebanyak 7 orang, S2 sebanyak 1 orang, seperti ini. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan?
Ini bisa atau bingung? Bisa ya? Oke, mudah. Kakak yakin teman-teman pasti bisa semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kalau belum kita akan lanjut ke cara input data untuk kuesioner ya. Sebenarnya sama aja, tapi kita lihat di sini kita praktekkan ya. Saya punya data misalnya berupa hasil kuesioner seperti ini. Oke, saya juga mau kasih beberapa tips buat teman-teman ya. Jadi misalnya kita mau bikin variabel view. Sebentar. Kita mau buat variabel view. Oke, kalau misalnya kita ketikkan satu persatu di sini, kalau datanya sedikit sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya lama, itu bisa kita copy paste. Gimana cara copy paste-nya, Kak? Kan kalau misalnya di Excel, itu kan datanya seperti ini ya, kayak ke kanan gitu. Dalam satu baris. Dalam satu baris kan ya ini ya. Oke, bisa nggak? Bisa dong. Coba kita lihat ya. Ini datanya saya hapus dulu. Atau nggak apa-apa, nanti kita timpa ya. Oke. Jadi saya punya data seperti ini, misalnya ada variabel X, Y, dan Z. Kemudian di sini ada pertanyaan, SL-nya ini dia berupa pertanyaan ya. Pertanyaan atau pernyataan boleh, kalau kuesioner atau angket itu kan dia bisa pertanyaan atau pernyataan. Oke. Kemudian diisi oleh responden. Oke, sebanyak berapa? Kita lihat dulu datanya. 174 responden. Oke. Sudah, kita mau input ini, kita mau input data Excel ini ke SPSS. Oke. Kita buat yang variabel view dulu ya, berarti judul-judul tabel yang ini kan ya. Oke, di sini saya copy. Oke, karena kita mau masukkan ke dalam SPSS. Di variabel view, itu saya paste dulu, tapi paste-nya itu saya transpose. Nah, seperti ini. Itu kan ya? Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita sudah bisa langsung copy paste di SPSS-nya. Oke, sudah. Kalau sudah berbentuk dalam satu kolom seperti ini, oke, kemudian kita copy, baru kita paste di SPSS-nya. Kita masukkan ke variabel view ya, berarti ini sudah variabel view. Oke, kita paste di sini. Nah, mudah kan? Daripada teman-teman ketik satu persatu. Oke, jadi bisa copy paste dari data Excel yang sudah tersedia. Biasanya kan kalau data Excel kan teman-teman nulisnya dalam format seperti ini, ya kan ya. Ini kolomnya berupa pertanyaannya, kemudian diisi hasil responden dari objek atau subjek penelitiannya, objek penelitiannya ya. Oke, sudah. Dari sini kita tinggal perbaiki, kita mau masukin data berupa apa sih gitu. Datanya angket, berarti skala 1 sampai 5 gitu ya. Kemudian kemudian datanya itu berupa angka. Jadi di type-nya itu kita isikan numerik. Ini udah numerik semua ya. Oke. Kemudian width-nya ini kita biarkan default aja. Desimalnya di sini kita gantikan 0 aja ya. Ini bisa di copy paste. Jadi teman-teman nggak ngetikin secara satu per satu. Kita coba ya, bisa nggak? Oh, kok cuma satu yang ganti? Oke, berarti harus satu per satu ini.
Oke ya, kita gantikan desimalnya ini, kita buat 0 semua. Harusnya bisa. Mama udah ya? Oke, satu-satu jadi kita ya. Sudah. Kemudian di labelnya, ini teman-teman boleh isikan kepanjangannya. Oke. Atau kita kosongkan aja dulu nggak apa-apa ya. Kemudian values-nya di sini. Nah, di sini values-nya karena datanya ini berupa angket skalanya 1 sampai 5. Benar nggak? Kita cek dulu ya, 1 sampai 5 atau 1 sampai 6. Nah, teman-teman ini bisa kasih label. Misalnya 1 itu sangat tidak setuju, kemudian 2 itu sangat setuju gitu ya. Oke, saya tuliskan di sini. Contoh aja ya, misalnya 1 itu untuk, oke sebentar, ini saya hapus dulu. Oke, cara hapusnya sama, kita blok, kemudian kita pilih yang remove. Ini kita blok, kita pilih yang remove. Oke, kita labelin ya untuk values-nya. Jadi misalnya di value ini kita ketik 1, kemudian labelnya sangat tidak setuju, STS. Oke, kita klik add lagi. Kemudian 2 itu misalnya untuk tidak setuju, dan seterusnya. Oke, kita oke aja sampai sini ya. Ini bisa kita copy juga. Sebentar. Oke, bisa ya. Kalau yang ini mau, kenapa tadi nggak mau? Oke, sekarang ini bisa kita copy. Sudah, jadi nggak lama teman-teman mengerjakannya. Oke, missing ini kita biarkan default, kolom juga kita biarkan default. Yang lain ini, kalau misalnya teman-teman nggak sempet nih mau ubah-ubah formatnya ini, ya udah kita biarkan default aja, nggak ngaruh kan ya? Karena ini cuman sajian atau tampilan dari data-data yang mau kita copy paste di data view nantinya. Oke, kemudian di measure ini harus kita ubah, nggak boleh nih seperti ini. Jadi kalau datanya berupa angka, maka kita pilih yang scale. Oke, kemudian ini juga kita pilih scale. Bisa nggak sih di copy paste? Kita coba ya. Kayaknya nggak bisa deh. Oke, jadi kita harus ubah satu per satu. Oke, datanya berupa angka semua, jadi kita pilih yang scale. Oke, sudah? Kalau gitu kita cek ke data view apakah label atasnya udah berubah semua. Sudah ya. Label atasnya ini sudah berubah semua. Nah, sekarang bisa kita copy paste atau copy datanya yang dari Excel kita pindahkan ke SPSS. Oke, kita copy semua. Mana guys? Oh, ini dia. Oke, kita kopikan ke SPSS-nya. Diklik aja kolom paling ujung, kemudian Ctrl V. Kita tunggu. Oke, sudah. Nih, kalau alignment-nya yang tadi kita pilih right, center, sebentar ya, saya cek dulu yang SL01, ini kan dia datanya ada di tengah. Oke, ini karena align-nya itu kita pilih center.
Oke, kemudian kalau misalnya yang ini, yang POP1 itu dia rata kanan, itu karena di align-nya ini kita pilih yang right gitu. Jadi terserah teman-teman, ini nggak akan mempengaruhi hasil analisis, cuman kalau di tengah kan jadi terlihat lebih rapi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami? Silakan, saya kasih waktu teman-teman mau bertanya. Sebelum kita ke hasil analisis. Oke, Kak, datanya bisa disimpan nggak? Bisa. Cara nyimpannya gimana? Seperti biasa kita punya data di Word dan lain sebagainya ya. Jadi file, kemudian save as aja. Gitu. Oke. Boleh diulang nggak, Kak, pas bagian transpose datanya di Excel? Oke, boleh. Sebentar ya. Kita cek di sini. Yuk, teman-teman yang lain diperhatikan. Saya punya data hasil kuesioner atau angket. Kemudian datanya sudah saya salin di Excel gitu ya, sudah saya input di Excel. Kemudian gimana caranya mau sorry, gimana caranya mau pindah, mau menginput data dari Excel ke SPSS. Oke, kalau misalnya kolomnya ini panjang sekali Kak, saya punya data. Kalau misalnya ngetik satu-satu kan capek. Oke, jadi kita bisa copy paste dari Excel ke SPSS, tapi harus diubah dulu, ditranspose. Jadi kalau misalnya dia dalam bentuk baris, itu nanti kita ubah dulu dalam bentuk kolom. Kebalik nggak sih saya? Nggak ya, mudah-mudahan ya. Dalam bentuk satu baris, itu diubah dalam satu kolom, gitu ya. Oke, caranya gimana? Teman-teman klik, blok si judul tabelnya ya, si kepala tabelnya itu kita blok. Oke, copy, Ctrl C, kemudian misalnya mau di paste di sini ya. Misalnya mau paste di Excel, saya buat di sheet 3, di sheet lain ya. Klik kanan aja, kita pilih yang paste option, tapi yang transpose, yang ini. Terlihat nggak? Kelihatan nggak? Yang nanya. Yang nanya terlihat, oke, kita pilih yang transpose. Klik. Nah, udah. Dia dalam bentuk dalam satu kolom. Ya, udah dari sini nanti kita copy paste ke SPSS-nya. Di variabel view kan ya? Jangan salah. Kok nggak mau sih dia? Kok nggak mau? Guys, sebentar. Ini apa? Oke. Kok nggak mau? Sebentar ya. Microsoft Excel-nya. Cancel. Saya nggak bisa buka SPSS lagi. Sebentar saya turunkan dulu. Sudah? Yang tadi jelas belum cara buat transpose-nya? Jelas. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Sama-sama. Ini kenapa sih? Kayaknya karena saya ngetik values belum selesai ya. Kok nggak mau dibuka Excel apa SPSS-nya? Saya close aja ya guys. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain sudah jelas? Sudah ya. Ini saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa buka SPSS-nya sebentar.
Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Komputernya. Oke, sambil menunggu silakan. Nggak ada. Sudah paham semua, jelas. Cara input data dari Excel ke SPSS sudah bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu teman-teman silakan di next pertemuan. Saya belum tahu nanti di info lagi ya. Silakan teman-teman siapkan data ya. Eh, tentu tentu datanya ada tujuannya gitu ya. Misalnya teman-teman mau lihat pengaruhnya antara data si X terhadap Y atau Y terhadap Z atau X terhadap Y tapi dipengaruhi oleh Z. Nah, silakan teman-teman siapkan datanya kalau mau analisis seperti itu. Atau teman-teman hanya mau tahu data saya ini normal nggak sih gitu. Kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kita akan bahas tentang analisis datanya. Untuk hari ini fitur-fitur tentang SPSS, kemudian apa tadi? Cara input data dari Excel ke SPSS bisa dipahami? Saya, Kak, kalau di variabel view-nya ada yang salah, apakah nggak bisa analisis data? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya datanya itu berupa angka, tapi teman-teman memasukkan di measure-nya itu misalnya nominal, itu biasanya dia nggak akan terbaca gitu ya. Atau di data view-nya aja biasanya dia udah langsung terlihat kalau itu datanya salah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memasukkan angka, ya harus dipastikan type-nya itu numerik, kemudian yang di measure-nya itu dia harus scale gitu kan ya. Oke. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Oh bisa, udah bisa guys. Sebentar. Mungkin tadi ini ya. Bu Lutfia, terima Iya, kasih Bu Pak. Lutfia. Ya, oke, nanti kita mungkin ada 1 kali workshop lagi ya Bu. Nanti kita kita janjian dulu. Nanti saya masukkan ke Zoom chat ya, ke grup WA ya untuk workshop berikutnya Iya, untuk baik Pak. pemantapan. Mungkin Ya. untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Teman-teman udah pada paham sepertinya Pak, tidak ada yang mau bertanya lagi. Ada yang masih mau bertanya? Silakan. Jelas? Ya. Oke, kalau gitu ya. Oke, thank you Bu Lutfia. Terima kasih yang lain Sama-sama juga. Pak. Ya, Terima oke. kasih teman-teman semuanya. Selamat Kita sore ketemu di semuanya. next pertemuan ya. Ya, Oke, kita akan bahas Assalamualaikum. analisis datanya. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian ya dari saya. Kita ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, teman-teman, minggu depan silakan siapkan pertanyaan atau mau bawa data sebanyak-banyaknya ya. Silakan teman-teman nanya. Maksudnya jangan malu-malu gitu. Oke, see you guys. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama.